Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fadila. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Rancaikek, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai menyebar pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Rancaikek. Nah, budaya positif ini berasal dari keyakinan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dianggap baik oleh kita selama ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan karakter peserta didik melalui beberapa kebiasaan. Sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan pembiasaan budaya positif itu sudah sangat sering dilakukan di SMP Negeri 1 Rancaikek. Hanya saja kurangnya dokumentasi, makanya ketika saya, Bu Dita, dan yang lainnya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, kami membutuhkan banyak sekali foto kegiatan. Ternyata banyak yang tidak didokumentasikan, begitu. Nah, ada beberapa yang akan dibahas mengenai budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Bapak dan Ibu. Diferensiasi ini berdasarkan diferensiasi prosesnya dalam pembelajaran. Kita tidak hanya melakukan satu metode pembelajaran, nah disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik. Ada yang misalnya dia ini jago bercerita, oke, berarti kita menggunakan pembelajaran yang melalui bercerita. Ada yang tidak suka bercerita tapi dia menyukai gambar, nah ini bisa menggunakan poster, itu dialihkan sesuai dengan kemampuan dari peserta didik itu. Ada beberapa miskonsepsi. Sebenarnya miskonsepsi ini yang sudah biasa kita laksanakan, tapi ternyata tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama itu ada teori yang namanya guru mengontrol murid. Dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada istilah guru mengontrol murid. Kita sama-sama belajar antara guru dengan murid, murid dengan murid. Kita tidak ada saling menggurui satu sama lain. Kita belajar bersama di dalam pembelajaran. Yang kedua adalah ilusi bahwa rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya mau bertanya, takutnya cuma saya aja. Ada tidak Bapak Ibu guru yang dalam menghadapi siswa itu dengan membuat siswa itu merasa bersalah? Jadi dengan membuat siswa itu merasa bersalah itu tidak menyelesaikan masalah, ternyata Bapak Ibu. Itu bisa melemahkan mental mereka malah. Ketika kita menunjuk, kamu ini salah terus, kamu ini telat terus, kamu ini nakal sekali, itu sebenarnya bukan menguatkan mereka, tapi melemahkan mental mereka. Ketika anak dilabeli dengan istilah nakal, mereka itu selama di sekolah itu akan nakal terus. Begitu. Itu ada miskonsepsi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Kita ini lebih dewasa daripada peserta didik kita. Nah, adanya miskonsepsi ini kita dianggap bisa memaksa untuk mengerjakan tugas, memaksa untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan. Tidak salah sebenarnya, hanya saja tidak sesuai dengan perkembangan murid yang sekarang.
Murid sekarang itu semakin dikerasi, itu semakin membangkang. Makanya harus ada cara khusus untuk menghadapi murid-murid tertentu. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya realitas atau kebutuhan kita itu sama, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Kita aja, sesama guru aja memiliki kebutuhan yang berbeda. Antara guru PPKN dengan guru matematika itu kebutuhannya berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak mungkin guru PPKN itu membutuhkan penggaris, atau enggak guru matematika itu membutuhkan undang-undang dasar. Nah, semuanya itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Sama aja dengan murid. Murid itu berbeda, mereka lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakannya. Gitu. Jadi harus ada pendekatan antara kita dengan murid. Kita perlu menyentuh yang namanya nurani, hati murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata dalam teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita sama dengan pemahaman orang lain. Kacamata saya itu berbeda dengan kacamata yang dimiliki oleh Bu Arianti. Makanya kita tidak bisa memukul rata peserta didik. Kemudian langsung saja ya, kita ke disiplin positif. Disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplinnya itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Begitu. Jadi ternyata yang saya pelajari ini di modul yang sekarang ini, ternyata memberikan reward itu tidak selalu baik. Memberikan hukuman apalagi. Begitu. Jadi ada pertimbangannya. Nilai-nilai kebajikan merupakan kita langsung saja ke kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita juga memiliki kebutuhan dasar ini Bapak Ibu sebagai manusia. Jadi jangan-jangan murid yang dilabeli nakal itu tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini di rumahnya. Misalnya di rumahnya ini tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga mereka itu mencari perhatian, tapi salah caranya. Begitu. Kemudian ada yang di kelasnya itu bercanda terus, mungkin di rumahnya dia itu pendiam. Itu tidak bisa dipenuhi ketika di rumah. Jadi ketika di kelas dia berlebihan bercandanya, humornya. Jadi kita tidak bisa melabeli anak itu bercanda terus mengganggu. Lebih baik diarahkan, ditanya terlebih dahulu. Nanti akan ada yang namanya bagaimana cara menghadapi muridnya.
Nah, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari luar ini untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya. Dari luar itu berarti dari orang lain. Nanti saya dihukum, berarti saya harus datang tepat waktu. Nanti saya dimarahin, berarti saya harus mengerjakan PR. Itu berarti dari orang lain. Nah, kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga termasuk motivasi ekstrinsik juga. Nanti biasanya ada murid yang nanya, saya kaget ketika Bu, ini kalau saya nulis dapat nilai lebih enggak? Oh, berarti dia itu motivasi belajarnya itu hanya sebatas nilai. Dia cuma pengen dapat nilai. Itu berarti motivasi ekstrinsiknya itu hanya mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi yang paling tingginya. Yang paling utama adalah bagaimana peserta didik itu mendapatkan motivasinya dari dalam diri sendiri. Saya tidak mengerjakan PR, saya tidak belajar, artinya saya tidak menghargai diri saya sendiri. Saya tidak menghargai apa yang sudah orang tua saya berikan. Artinya dia sudah mendalami, sudah mampu bahwa apa yang dia lakukan itu atas kebutuhan dia, bukan karena orang lain, bukan karena untuk mendapatkan nilai. Ada teori hukuman dan konsekuensi. Teori hukuman ini dilaksanakan secara tiba-tiba, tidak berencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah biasanya hukuman. Kemudian berupa fisik atau psikis. Nah, ada teori konsekuensi. Konsekuensi itu terarah, terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Nih, saya juga baru tahu ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira nih, kita ada di posisi yang mana? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru ini biasanya menghukum. Oh, kamu salah, push up. Tuh. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya guru yang membuat rasa bersalah ini nada suaranya lemah lembut. Jadi kamu gak kasihan sama ibu, kamu gak lihat ibu udah capek. Nah, itu biasanya menyerangnya ke psikis, ke dalam diri peserta didik. Ternyata itu juga salah. Yang ketiga adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Biasanya akrab sama murid, bro gitu. Gak usah panggil Pak Guru lah, panggil nama aja. Nah, ini ada positif dan ada negatifnya ternyata. Ketika kita dekat dengan murid sebagai teman, mereka itu gampang untuk kita arahkan. Tetapi ketika mereka merasa terhianati, bapak mah laporan ke guru yang lainnya, saya bawa HP. Itu ada dia merasa terhianati, tidak akan percaya lagi dengan gurunya. Nah, yang keempat sebagai pemantau, dia memantau terus gerak-geriknya, gerak-gerik siswa, salahnya di mana. Nah, yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Nah, kasusnya misalnya siswa sering datang terlambat. Posisi sebagai penghukum itu langsung menghukum, kamu berdiri di luar kelas sampai jam istirahat, kamu gak usah ikut pelajaran saya. Itu artinya kita itu posisinya sebagai penghukum. Kalau posisinya pembuat rasa bersalah, itu biasanya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu untuk tidak terlambat lagi, kamu selalu saja membuat kecewa ibu. Nah, ketika ibu udah bilang membuat kecewa ibu,
Artinya nanti siswa itu akan berpikir dalam dirinya, saya ini ngecewain terus ya, saya ini gak ada gunanya ya, itu. Nah, kalau sebagai teman, kenapa kamu terlambat? Ayo dong bantu ibu atau bapak. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Jadi terlalu dekat ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan, jadi langsung. Pada jam istirahat, kamu harus melaksanakan atau mengejar ketertinggalan kamu. Nah, sebagai manajer, ini biasanya cari tahu dulu, pendekatan dulu. Kenapa sih kamu seperti itu? Tidak apa-apa, kamu terlambat, kamu merasa kamu melakukan kesalahan. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi ada intronya dulu, ada awalannya dulu. Sebelum kita mempertegas ke siswa itu ada awalannya dulu, biar siswanya juga tidak kaget. Nah, baru kita harus cari solusinya. Bagaimana caranya biar kamu tidak terlambat? Kemudian, nih, ternyata membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, zaman dulu itu namanya kesepakatan, peraturan. Nah, sekarang diganti. Kenapa namanya keyakinan? Karena nilai-nilai yang dianggap baik itu harus diyakini kalau kita mampu melaksanakannya. Keyakinan ini biasanya dibentuk di kelas, Bapak Ibu. Keyakinan ini tidak dibentuk menggunakan bahasa yang negatif. Misalnya, dilarang makan di kelas, dilarang mencontek, itu tidak bisa dibuat keyakinan kelas. Kita ganti redaksinya. Makan ketika jam istirahat. Kemudian ganti lagi redaksinya, dilarang menyontek. Mencontek berarti apa ya? Jujur, bersikap jujur ketika mengerjakan ujian. Jadi tidak ada kalimat-kalimat negatif di dalam keyakinan kelas. Kenapa? Karena semakin siswa dilarang, semakin dia penasaran untuk melaksanakannya. Kamu dilarang mencontek, siswa itu akan berbondong-bondong menuliskan contekannya di mana aja, biasanya di tangan, di putih, di mana. Nah, kemudian nih terakhir, semoga aja terakhir ya, restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi harus ada kolaborasinya. Dalam restitusi ini ada 3 tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika murid melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Bisa dengan menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi bla 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 bla. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini biasanya kalau ada yang berantem 2 orang. Tapi bapak ibu ingin membantumu mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, tahapan yang kedua adalah tentang validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pasti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh murid. Bisa dengan bahasa, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi jangan langsung diserang ya. Cari dulu alasannya. Kemudian kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu kan? Atau kamu patut bangga pada diri kamu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting itu. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap segitiga restitusi yang terakhir, itu menanyakan keyakinan. Prinsip
menanyakan balik, apa keyakinan kelas yang udah kamu langgar? Kemudian, apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ditanya, dipancing pertanyaan. Oh, menurut saya kalau kelas yang baik itu yang adem, yang tentram ketika belajar. Jadi dia diajak berdiskusi. Apa nilai-nilai yang sudah kita yakini ketika pertama kali masuk pembelajaran? Kan kita sudah membuat kesepakatan nih, keyakinan kelas. Nah, apa sih nilai-nilai yang kita yakini yang harus dilakukan? Nah, terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Gitu. Jadi ada tujuannya ketika menegur siswa atau melakukan pendekatan dengan siswa. Oke, alhamdulillah ya rabbil alamin. Untuk terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya. Deg-degan ya. Udah mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab apabila ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang telah saya sampaikan tentang budaya positif. Silakan. Ya Ibu Dinda. Aku mohon kemarin kan sudah diterangkan tentang restitusi ya kemarin. Saya ingin tahu bagaimana cara menerapkan restitusi itu pada guru. Aku mohon. Atau teori kontrol bagaimana menghadapi siswa yang ada di kelas atau bagaimana kita berperilaku sesama guru gitu. Jadi budaya positif itu bukan hanya diterapkan di siswa, tetapi juga antara guru juga harus ada budaya positifnya begitu. Pertanyaan Ibu Dida ya, terima kasih Bu Dida. Segitiga restitusi itu kemarin ada berapa tahapannya? Ada 3 kan, kaki sisi dari segitiga itu ada 3, berarti ada 3 tahapan dari restitusi itu. Nah, restitusi itu bisa juga diterapkan di lingkungan guru, kepada guru juga. Jadi apabila ada guru yang melakukan kesalahan, bisa juga diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tentunya dengan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah. Karena yang paling berpengaruh di sekolah adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah yang memanggil terlebih dahulu guru tersebut, kemudian melakukan segitiga restitusi sebagai posisi manajer gitu. Jadi tidak ada nanti di pada kenyataannya itu tidak ada ketika guru salah, tidak ada kita saling sindir menyindir misalnya di status, di media sosial, itu tidak ada. Ketika ada masalah ya diselesaikan. Karena saling sindir atau membicarakan di belakang itu tidak bisa menyelesaikan masalah begitu. Kalau bisa diselesaikan secara individu silakan. Tapi kalau dirasa itu sudah konfliknya itu sudah semakin besar, maka bisa dilakukan dengan segitiga restitusi dengan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah kita gitu. Mungkin begitu jawaban dari saya, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Keyakinan kelas itu seharusnya dilakukan ketika awal Bapak Ibu masuk ke kelas. Jadi ibaratnya ada dasar hukumnya, ada landasannya. Ketika siswa melakukan kesalahan, apa yang dia langgar dari keyakinan kelas itu? Tidak semerta langsung ditegur, tidak. Tetapi ada dulu dasar hukumnya untuk dilakukan di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas di kelas saya. Keyakinan kelas ini
bisa dibuat dalam bentuk video. Apalagi Bapak Ibu, sekarang ini anak-anak itu melek sekali teknologi ya. Di media sosial, mereka pasti nih punya Instagram. Jadi Bapak Ibu jangan kalah sama anak-anak. Bikin Instagram dari sekarang. Berteman sama anak-anak. Jadi tahu anak-anak itu seperti apa kesehariannya. Kemudian TikTok juga mereka main TikTok. Jadi daripada nih mereka di TikTok itu menonton hal-hal yang tidak sewajarnya, maka lebih baik itu kita alihkan dengan pembelajaran kita yang dikemas ke dalam bentuk video atau gambar yang kita upload ke media sosial. Jadi mereka itu bisa scroll HP tapi tetap bisa belajar juga. Nah ini masuk kelas tepat waktu dalam mengerjakan tugas, kemudian saling menyayangi antar teman, kan biasanya suka ada bullying ya. Nah, izin keluar kelas maksimal 2 kali, biasanya suka ada yang ke WC. Nah, ini makan ketika jam istirahat, kalau minum boleh. Jujur dalam mengerjakan tugas, menjaga kebersihan kelas. Nah itu pamflet video apa pamflet nih ya, video ya kepanjangan kita terlalu panjang, kita ke video. Nah ini juga templatenya bisa milih. Misalnya yang mana ya? Yang ini. Sebenarnya di Canva itu tinggal milih. Karena udah disediakan templatenya, jadi gampang. Tinggal tulisannya yang diganti. Ini diganti jadi keyakinan sekolah. Mohon perhatian kepada seluruh siswa, silakan melaksanakan GPM. Yang bertugas di luar kelas adalah kelas 9. Untuk kelas 7 dan kelas 8 laksanakan Nanti. Oh udah. Oke. Nah, keyakinan sekolah yang ingin kita buat ini apa? Ini kan kira-kira tulisannya di sebelah mana ya? Kalau kayak gini bisa sambil rebahan Bapak Ibu di rumah bikin kayak gini. Jadi sambil rebahan bisa bikin kayak gini daripada gabut. Kira-kira apa nih yang ingin kita yakini bersama? Nah, ini kan kosong ya, ngeblank. Dari sini bisa ditambahkan desain yang kita pilih lagi. Mau yang mana? Yang mana nih? Yang ini. Ini hijau. Kira-kira apa keyakinan kelas yang keyakinan sekolah yang pertama? Apa kira-kira? Iya, datang tepat waktu. Ketika nilai keyakinan ini datang tepat waktu, maka nilai kebajikan apa? Nilai kebaikan apa yang ingin kita tunaikan sebagai seorang guru? Ya, betul Bu Ade, terima kasih. Jadi kita nilai kebajikannya adalah, ini diganti aja ya.
kan melebar gimana sih? Ini terlalu besar jadi bisa diperkecil. Nah, ini ya, jadi nilai kebajikan yang ingin SMP 1 tanamkan pada guru-guru sebelum ke siswa, ke gurunya dulu. Ini termasuk buat saya. Ketika pagi datang, sebelum siswa itu ditahan di depan, artinya guru juga harus memberikan contoh untuk datang tepat waktu atau disiplin. Oke, selain datang tepat waktu, apa ya? Kita buat berapa? 5 aja. Selain datang tepat waktu, apa ya? Jaga kebersihan. Nilai kebajikan apa sih dalam menjaga kebersihan itu? Apa ya? Nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada diri kita. Kira-kira apa? Budaya bersih. Ini termasuk ke program Adiwiyata. Jadi ketika program itu yang awalnya hanya tertuju kepada murid, gurunya juga harus ikutan. Ketika ada melihat lagi jalan menuju ke kelas, itu ada sampah berserakan, tidak ada salahnya untuk kita memungut sampah itu. Karena tugas menjaga kebersihan itu bukan cuma murid atau penjaga kebersihan sekolah. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya? Senyum sapa salam. Sopan santun juga, Bu. Ya. Senyum sapa salam terhadap sesama guru. Gak cuma ke guru juga ya, ke Bapak Satpam misalnya. Dari senyum sapa salam itu sebenarnya ini udah kita lakukan ya Bapak Ibu, udah sering tiap pagi dilakukan. Senyum, menyapa sesama teman, rekan kerja, salaman. Tapi kenapa penting untuk ditulis? Karena ketika ditulis itu sebagai pengingat. Kadang saya lupa nih buru-buru karena terlambat atau mepet datangnya, udah aja ke kamar deh nyimpen tas aja, gak salaman sama yang lain, gak senyum. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin
ditanamkan? Damai. Oh, ramah. Ramah ya, ramah kepada semua warga sekolah. Selain itu, 1, 2, 3. Kita bikin 2 lagi ya. Apa tadi? Nah, itu kepedulian sosial. Nah, ini juga sudah sering sekali loh Bapak Ibu melaksanakannya, kita melaksanakannya. Kalau ada yang sakit, ditengokin. Kemarin ada yang melahirkan, ditengokin. Nilai kebajikan apa yang ada dalam saling tolong menolong berarti? Jadi kita peduli terhadap sesama. Karena kita makhluk sosial ya Bapak Ibu, tidak bisa hidup sendiri. Mau sehebat apapun kita, kalau hidup sendiri kayaknya tidak bisa. Kita masih tetap butuh teman kita. Terakhir Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4. Apa yang terakhir? Yang sebenarnya sering kita lakukan, tapi cuma belum tertulis aja gitu. Ini bisa juga diganti, tadi kan gambar naga ya. Nah, bisa juga tuh. Nah, ini bisa diganti dengan gambar guru. Enggak, kan kita punya belajar ID itu, akun belajar ID. Nah, ini kan ada tulisan edu. Ini yang seharusnya berbayar, buat kita mah enggak, buat para guru dan murid itu enggak. Ya kalau mau bikin bisa hubungi saya. Ini bisa. Kalau nggak cocok warnanya, mau ganti warna apa ya? Nanti. Nah, sesuai dengan keinginan. Kalau Bapak Ibu senang warna pink, berarti pink semua dari awal sampai akhir enggak. Disesuaikan dengan keindahan estetiknya, gitu. Oke, apa ya yang terakhir ini yang harus kita yakini untuk kenyamanan kita selama di sekolah? Saling menghormati. Saling menghormati, terutama kepada yang lebih senior. Ibunya lebih tua mesti
lebih senior gitu. Ini misalnya saya mau ngambilnya dari sini nih, disalin aja ke sini nih. Nah, kemana ya? Kayaknya ngumpet di sini. Kalau enggak ya ini aja lah, diduplikatin langsung. Jadi kita bisa tahu nilai kebajikan apa yang ingin kita laksanakan dari saling menghormati ini. Tata krama. Ini karena ini terlalu bold bisa digantikan. Sebenarnya enak kalau kayak gini. Kalau zaman dulu kan bikin PowerPoint itu satu-satu ya. Nah kalau ini mah gampang, tinggal ada template-nya, masukkan, tinggal diganti. Ya. Iya. Iya. Nah, ini detik waktunya itu juga bisa disesuaikan. Misalnya biar rada lama. Saya 10 detik. Mana sih? Ini terapin aja ke semuanya. Udah. Nanti kita display dari awal nanti. Kita play dari awal. Nah, ini keyakinan kelas yang mau kita yakini di lingkungan SMP Negeri 1 Rancaikek. Tuh, dalam tepat waktu, nilai kebajikannya, disiplin dan tanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan sekolah, hidup bersih dan hidup sehat, senyum, sapa, salam, sopan, santun, ramah, nilai kebajikannya, keramahan, saling tolong menolong sesama guru atau TU dan caraka, kepedulian sosial nilai kebajikannya. Dan terakhir adalah saling menghormati. Nilai kebajikannya adalah tata krama dan sopan santun. Nah Bapak Ibu, ini kan video ini gak ada suaranya ya, kurang menarik. Nanti bisa ini di-download terlebih dahulu. Kalau di HP Bapak Ibu itu ada aplikasi apa yang gampang? Capcut ya? Capcut ya? Itu yang gampang. Jadi di-download dulu ininya. Nah, langsung. Ini lagi mendownload. Ini di sini bisa nggak ya? Bisa nggak Bu? Coba ya, biar kalian. Nah, nanti tuh ini kan begini nih. Ini gimana ya? Repot ya Bu. Ini oke. Nah tadi itu udah di-download nih yang tadi. Taunya udah di-download di mana ya? Di sini nih. Mana? Yang ini. Bukan. Iya. Nggak ada. Ini.
Udah. Ini mah bukan yang ini. Yang ini. Nah. Nah, ini dia. Keyakinan sekolah udah dijawab. Nah, kita ke lanjut. Aja. Nah, kita ke buat video. Kita tinggal masukin video yang tadi. Nanti garaya Bapak Ibu dicoba ketika Bapak Ibu lagi santai di sekolah, di rumah. Bisa. Tuh, tinggal kita menambahkan apa? Musik. Di mana ya musiknya? Ini audio ya? Kita tambahkan audio. Biasanya kalau di HP kan di sininya ya? Di bawahnya. Ini tuh nggak ada ya? Ya, yang kita yang biasa ngedit di HP itu aku ini ya. Ada sih. Tuh, ada kan ya? Mau pakai ini? Kurang semangat kalau kata saya. Iya, jadi kalau musiknya itu disesuaikan dengan materinya. Kalau musiknya slow nanti ngantuk. Ini high tempo. Itu ya. Aja kali ya. Nah, ini kenapa nggak bisa ditarik ya? Pencet tadi. Kita ulangi lagi. Ternyata jawabannya di HP. Karena ini durasinya cuma 15 detik, bisa ditambahin yang ini. Atau bisa pakai yang ini. Nah, ini ya. Ini gimana nih? Ini bisa double kalau kayak gini. Itu ketika di sininya berarti ini berarti benar lagi dong. Gimana ya? Ini karena tadi ada kesalahan di videonya, berarti kita download lagi.
kita tunggu ya. Agak lama kalau video, kalau poster itu cepat. Kita sabar, harus sabar. Kita tunggu. Nanti bisa ibu bapak bikin sendiri. Kalau mau membuat sesuatu, sekarang anak-anak tuh lebih suka pakai TikTok. Kalau bapak ibu mau memasukkan materi pembelajaran ke dalam video bisa juga. Jadi seperti ini nanti diupload ke TikTok. Lumayan juga banyak yang nonton. Selain murid kita, mungkin murid dari sekolah lain. Biasanya kalau saya bikin video diupload di YouTube, kemudian bisa jadi referensi dari teman-teman saya di sekolah lain juga. Alhamdulillah mau minta ini videonya untuk referensi gitu ya, silakan apapun yang ada di media sosial silakan diambil saja selagi itu bermanfaat. Biar ini juga di close. Ini loadingnya lama ya, apakah udah tuh. Nah, guys. Ini berarti ya. Tempo jadi lebih semangat. Ya. Nah, ini reviewnya. Ketika siswa misalnya diberikan pembelajaran yang seperti ini, mereka lebih tertarik karena ada musiknya, karena sambil pegang HP sambil tiduran juga bisa daripada buka buku. Mereka itu sekarang kayaknya malas buka buku, jadi lebih senang buka HP. Jadi gimana caranya nih kita buat pembelajaran yang menarik? Begitu sudah selesai, berarti tinggal di ekspor. Kita download. Ini agak lama kalau kualitasnya tinggi. Tapi kita akan puas ketika melihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, biasanya saya merasa puas. Apalagi ketika di-upload, kemudian banyak yang nonton. Nah itu kayaknya seneng gitu. Oh ternyata usaha saya untuk menyiapkan materi, untuk mengedit video itu tidak sia-sia gitu. Udah ya. Nanti kita bisa sharing lagi Bapak Ibu kalau
Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas bisa dibuat dalam bentuk video, PowerPoint. Untuk hari ini GPS sudah beres, silakan masuk ke kelas masing-masing. Siswa masuk ke kelas masing-masing. GPS sudah beres. Terima kasih untuk yang sudah memberikan waktunya untuk saya presentasi dan berbagi materi. Semoga bermanfaat. Amin.